Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang revolusi industri 5.0. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Arif Kurniawan, yang kedua ada Natasha Putri Utami, ketiga Chandi Habibatun Naswa, yang keempat ada Nur Isbatu Maula, dan yang terakhir ada Yusuf Adewibowo. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri 5.0 dan bagaimana Indonesia bersiap menghadapinya serta dampaknya pada perekonomian di Indonesia. Untuk pengertian revolusi industri 5.0, revolusi industri 5.0 adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan. Tetapi, secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang harus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI atau AOT dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Revolusi industri 5.0 dimulai ketika industri 4.0 sudah mencapai puncaknya dan para pakar berpendapat bahwa era 4.0 dapat disempurnakan lagi. Industri 4.0 yang dimulai diperkenalkan sejak 2011 dimaksudkan untuk memodernisasi proses bisnis, terutama pada industri manufaktur. Kemudian pada tahun 2017, Jepanglah yang pertama kali memperkenalkan visi dan revolusi industri 5.0. Saat itu, konsep ini mereka sebut sebagai Society 5.0 pada pameran Cebit di Jerman. Sebagai penyempurnaan era 4.0, adanya teknologi AI dan robot justru hadir untuk bekerja sama dengan manusia. Revolusi industri 5.0 mendorong efisiensi serta produktivitas berkat adanya teknologi yang dimanfaatkan oleh kecerdasan manusia. Sebagai contoh, banyak orang yang menggunakan teknologi AI bersama ChatGPT untuk mencari tahu dan mengerjakan banyak hal. Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari pusaran perubahan dan dipicu era Society 5.0. Maka, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi keniscayaan agar Indonesia mampu menyongsong era Society 5.0. Di bidang industri, misalnya pekerjaan baru akan muncul dan itu membutuhkan keterampilan baru. Untuk saat ini, SDM merupakan tantangan utama yang sedang dihadapi Indonesia. Pemerintah tentunya tidak bisa tinggal diam, tetapi harus mampu meningkatkan keterampilan SDM-nya agar bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan baru itu. World Economic Forum atau WEF 2018 telah memprediksi bahwa 75 juta pekerja akan diganti dalam 4 tahun ke depan. Perkembangan teknologi akan mewujudkan 133 pekerjaan yang baru. Untuk yang selanjutnya yaitu persiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Yang pertama yaitu mengajak investor asing untuk mengembangkan SDM. Penanaman modal asing atau PMA adalah sebuah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau investor asing agar mempunyai izin dan hak dalam melakukan usahanya di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto mengatakan, apabila SDM tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka akan tergilas pada arus perubahan itu sendiri. Dengan PMA, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan keterampilan dan pelatihan bahasa dan untuk memenuhi keberadaan pasar dalam dan luar negeri pasti akan diprioritaskan. Sehingga kualitas kerja SDM Indonesia dan kompetisi karyawan mampu berkembang sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu reformasi sistem pendidikan. Memasuki era Society 5.0 yang serba digital, sistem pendidikan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi sebagai fasilitas serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Melihat negara Jepang saat ini sudah berevolusi dengan sangat besar, di mana sektor pendidikan ditugaskan untuk mempersiapkan para siswa ke Society 5.0 dengan tujuan menjadi masyarakat paling maju di dunia. Pemerintah Jepang meluncurkan program sekolah GIGA atau Global and Innovation Gateway for All untuk memastikan pada tahun 2024 semua siswa memiliki tablet, akses terhadap internet cepat, dan guru yang memiliki kompetensi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Yang ketiga yaitu mendorong infrastruktur digital nasional. Transformasi digital pada era Society 5.0 ini membuat konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Maka dari itu, pemerintah dan sektor industri nasional perlu meningkatkan aspek pengusahaan teknologi, sebab hal ini menjadi kunci utama penentu daya saing di era digital ini. Pemerintah wajib mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional seperti jaringan internet dengan kecepatan tinggi, termasuk kemampuan platform digital. Untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu penerapan literasi digital. Berkembangnya teknologi digital dan akses informasi dapat membawa dampak buruk sekaligus peluang bagi generasi kita saat ini. Maka literasi digital menjadi salah satu solusinya. Kemampuan literasi digital merupakan suatu keterampilan yang melibatkan keterampilan mengolah informasi dengan akurat dari berbagai sumber. Keterampilan individu untuk bersosialisasi, memiliki pemikiran kritis sebagai salah satu kompetensi digital, serta berkomunikasi secara etis dengan orang lain dalam berbagai bentuk media. Empat pilar literasi ini penting bagi pengguna perangkat teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menggunakannya secara aman, beretika, dan optimal, yakni digital skill, digital kultur, digital etis, dan digital safety. Terdapat berbagai program nyata literasi digital seperti Cyber Creation dan kelas inklusif berdayakan cyber creation untuk masyarakat kurang mampu, terdepan, terluar, penyandang disabilitas, dan lansia. Untuk yang selanjutnya, yaitu dampak revolusi industri 5.0 bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri 5.0 akan memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri dengan otomatisasi proses dan penggunaan teknologi baru seperti pemanfaatan AI dan analisis data. Misalnya saja pada bidang HR, pemanfaatan teknologi HRIS memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data perusahaan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan dalam pengolahan data, karyawan, dan juga inventaris dalam satu platform yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Untuk yang kedua, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan menggunakan teknologi canggih, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Yang ketiga, yaitu peningkatan fleksibilitas produksi. Revolusi Industri 5.0 akan memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang lebih beragam dan menyesuaikan permintaan pasar dengan cepat. Dan yang keempat, yaitu peningkatan keselamatan kerja. Perkembangan teknologi menuju era 5.0 akan memungkinkan adanya penggunaan robot dan teknologi canggih lainnya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Dan yang kelima, yaitu peningkatan berkelanjutan. Inti dari era 5.0 adalah membantu perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat dimulai dengan menggunakan teknologi energi hijau dan proses produksi yang lebih efisien dan bertanggung jawab, tidak hanya pada masyarakat tetapi juga dampaknya pada lingkungan. Yang keenam, yaitu peningkatan daya saing. Dengan menerapkan teknologi canggih dan proses produksi yang lebih efisien, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan memperluas pangsa pasar mereka. SDM yang ada juga dituntut untuk terus meningkatkan skill mereka sehingga mereka tidak hanya mengerjakan pekerjaan repetitif, tapi juga mampu memiliki pemikiran strategis untuk tingkatkan performa. Dan yang ketujuh,
yaitu peningkatan kualitas hidup. Revolusi Industri 5.0 dapat membantu memperbaiki kualitas hidup manusia dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta memungkinkan pengembangan kota cerdas atau smart city yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Sekian dari kami. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.